Selamat pagi Creative City Worship, good morning. Bersama dengan saya Franklin, mungkin bagi teman-teman yang baru hadir di sini, thank you so much for joining us on our online service. Mungkin teman-teman bingung loh, ini kok formatnya tidak seperti khotbah atau beda gitu. Yes, it is different. Kita mau mencoba sesuatu yang berbeda gitu. Saya tidak akan berkhotbah hari ini, tapi saya akan share apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat dari journey, karena kita sedang dalam journey by the word. Jadi bulan ini kita memfokuskan diri kita memulai sesuatu yang baru. We gonna start digging in the Bible. Hanya hidup dari firman Tuhan saja. We gonna start dan kita mulai suatu campaign yang baru. Mungkin minggu lalu teman-teman udah dengar Pastor Mario share kapan waktu yang tepat untuk memulai membaca Alkitab, memulai memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Waktunya adalah sekarang, waktunya adalah every day gitu. Karena seperti yang Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. That's why we start this whole campaign by the word. Hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup berdasarkan apa yang kita baca di Alkitab ini gitu. Karena to feed our soul, untuk memberi makan. Kalau roti saja kita memberi makan jasmani, tapi nggak cuma berhenti di situ kata Alkitab. Kita harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. That's why minggu ini saya akan sharing tentang eat the word. Jadi firman Allah itu sesuatu yang kita makan, taste it, kita nikmati, kita rasakan, savor it. Kita sayang-sayang karena makanan itu enak, kita benar-benar nikmati bener, enjoy it and live it. So eat the word of God menjadi makanan kita. We taste it, savor it and live it. Kita hidupi. Karena nggak cuman sekedar sampai menjadi informasi aja, but it needs to transform our life. Nggak cuman menjadi informasi, tapi transformasi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa hidup berjalan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Ayat yang menjadi dasar dari sharing sharing saya minggu ini adalah Yeremia 15 ayat 16. Jeremiah 15 verse 16 yang saya bacakan dalam bahasa Inggris. Begini katanya, your words were found. Kata-kata firman Allah telah kutemukan, and I ate them. Saya makan. And your words became to me a joy and the delight of my heart. Perkataanmu menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan buat aku, and delight, menjadi kesenangan hatiku. For I am called by your name. Karena aku dipanggil dalam namamu, oh Lord God of hosts. Jadi kata-kata I ate them, kata-kata makan di sini, bahasa aslinya adalah le'ehol atau bahasa Ibraninya yang berarti to eat, untuk memakan, to feed, untuk memberi makan. Jadi kita tahu kan, segala sesuatu yang kita beri makan itu pasti hidup, itu pasti bertumbuh, itu pasti bertumbuh hidup gitu. Kalau kita memberi makan rasa amarah kita, anger kita terus-terusan, kita akan tumbuh menjadi orang yang pemarah gitu. Semualah tumbuhan kita beri makan, dia akan bertumbuh gitu. So energy, food. Nah, saya suka ngomongin soal makanan karena saya suka makan. That's why I do all my sport sehingga bisa makan lebih banyak lagi. Yes, yang Anda lihat di sini adalah sepeda. So this is my study room, tempat di mana saya belajar. Saya belajar untuk menjadi orang yang lebih sehat juga di sini gitu. Ada sepeda juga gitu. That's why I do sport, supaya bisa makan lebih banyak lagi. Siapa di sini tim makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ayo. Saya ya gitulah. I like to eat. Saya suka makan. Terus akhir-akhir ini juga suka nonton video orang-orang yang review makanan enak gitu. Seneng banget di YouTube gitu. Sering nonton gitu tentang makanan. So we can learn a lot from this. Nah, waktu firman Tuhan katakan, firman-Mu itu aku makan, I began to think. Saya mulai berpikir gitu. So firman Tuhan itu harusnya menjadi sesuatu yang memberi kita energi, feeding our soul. Nah, waktu kita membaca firman, kita harusnya tidak membacanya karena terpaksa.
So my prayers hari ini, mungkin setelah selesai dari sharing ini, atau this whole journey, 21 hari kita memulai kebiasaan yang baru untuk membaca firman, at the end of this journey kita bisa mulai enjoy the word of God. Kita mulai menikmati makanan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama kita mulai delight. Katanya di ayat di Yeremia tadi, it becomes the delight, kesenangan hatiku. Kita bisa senang ngelakuinnya gitu. Bukan dengan sungut-sungut gitu, bukan karena disuruh gereja nih, so I have to do it gitu. Oh, teman-teman semua pada ngelakuin, kalau gua nggak ngelakuin nanti gua ketinggalan gitu, FOMO gitu, fear of missing out. No gitu. It is for you, it is for us, it is for me gitu. Jadi membaca firman itu bukan membuat Tuhan lebih sayang sama kita. No, Tuhan has done it all. Dia udah lakukan semuanya buat kita. Dia even udah memberikan segalanya buat kita. So membaca firman itu is for me, it's for you. Agar kita semakin sayang sama Tuhan. So it becomes a delight. Itu doa saya yang pertama. Yang kedua, I pray that we can enjoy. Kita bisa menikmati benar-benar. Jadi nggak choking it down. Kita nggak. Anak saya yang nomor 1, kadang dia ada dalam momen-momen dia nggak suka makan. So dia makan tuh cuman karena kalau nggak selesai makan nggak boleh main. Kalau nggak selesai makan nggak boleh ngelakuin ini gitu. Jadi ya udahlah dia makan tuh kayak ya udahlah, I'm gonna eat gitu. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain. So I'm just gonna choke it down. I'm just gonna eat gitu. Enggak gitu. Baca firman Tuhan. I pray that we can enjoy. That's the second word. Enjoy, menikmati betul makanan yang kita makan. Bukan terpaksa gitu. And savor. Pernah nggak kita makan sesuatu, terus kita, aduh ini makanan enak banget. Ya, maybe it's just me ya, karena I like to eat. Ini makanan enak banget. Tapi bentar lagi habis gitu. I don't want it to end gitu. Aku nggak pengen dia habis gitu. Aku pengen makan terus gitu kan. I'm sorry, but yeah, that's me gitu. We can savor, kita benar-benar bisa menikmati. Jadi waktu kita makan tuh bisa kayak, aduh disayang-sayang nih. This is so good gitu. Jadi bukan out of duty, bukan karena kita terpaksa makan, we can enjoy, we can savor. So we can have a delight in the Word of God, we can enjoy it, and we can savor it. That's my prayer for today, sampai kita selesai this whole journey together. Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan, in the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman. And the Word was with God. Firman itu bersama-sama dengan Allah. And the Word was God. Dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya, in the beginning of the whole thing, itu adalah firman Tuhan. So I pray today, biarlah firman Tuhan saja yang menjadi dasar kita dalam mengambil setiap keputusan kita. Before we take any decision, we go back to apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi waktu kita mengambil keputusan, it is based on the Bible. Awal dari hari kita, mungkin before we start the day, kita bisa start with reading the Bible. Apa yang Tuhan katakan, membaca firman-Nya. Akhir dari hari kita, maybe at the end of day, kita tutup dengan firman. Firman itu bisa memberi kita kekuatan di saat kita dalam kesesakan. Maybe we're going through something gitu. And then kita teringat, oh iya firman Tuhan mengatakan ini dalam kehidupan kita. So we remember. Gimana caranya kita bisa ingat kalau kita nggak pernah baca? Gimana caranya kita bisa dikuatkan kalau kita nggak pernah tahu isinya apa? So the word of God bisa sustain kita dalam kehidupan ini, bisa menjadi bahan bakar kita, bisa menjadi energi kita, sumber energi kita. Mungkin hari-hari ini kita lagi lesu banget, kita lagi capek, it seems that we're doing everything, terus kayaknya at the end of the day, buat apa sih gitu, kok kayaknya gini doang gitu. Maybe kita punya target, kita udah achieve, setelah kita achieve target itu kita berasa kayak, kok gini doang ya gitu. Kita pengen beli misalnya mobil impian kita gitu, kita bener-bener nabung, kita segala macam. Begitu udah bisa beli, kita nyetir, ya rasanya kok gini aja ya, oh segini doang gitu. That's why dibilang earthly things nggak akan bisa memuaskan kita. Hanya firman Tuhan saja. Only God can satisfy you. Itu doaku hari ini, supaya teman-teman di sini bisa merasakan seberapa kita membutuhkan Tuhan, seberapa kita membutuhkan firman-Nya to sustain our daily life. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk memulai baca firman, seperti minggu lalu, this whole week, last week kita hold the campaign juga buat teman-teman yang belum ikutin
our social media campaign about By the Word ini, please do so. Follow our at Creative City Worship gitu di Instagram. Every once in a while kita akan posting sesuatu yang hopefully stir up rasa haus, rasa lapar, rasa hunger kita for the Word of God gitu. So I've been asking a lot of questions lately about firman ini sendiri gitu. Oke. Alkitab kan ditulis oleh manusia. Iya dong, bukan tiba-tiba jatuh dari langit buak gitu. Enggak, tapi kan ditulis oleh manusia. Terus apa betul itu firman Tuhan? Mungkin teman-teman menanyakan hal yang sama. So you ask the same question as me gitu. I like to think of it like this. Kalau kita sebuah pimpinan di perusahaan, we are the CEO, kita bosnya. Terus kita mau menulis surat. Kita panggil sekretaris kita, Donna, tolong tuliskan. Jadi banyak sekretaris di TV itu namanya Donna. I'm sorry kalau nama Anda Donna. You are more than a secretary. Wah, Anda bukan ditakdirkan. Wah, enggak lah, masa ke sana. Anda harus menjadi kepala dan bukan ekor. Enggak, no, secretary. Nah, kita panggil Donna, sekretaris kita. I'm sorry kalau sedikit ya itu. That's me. Saya apa adanya ya. So love me as I am. Bukan karena aku ada apanya, tapi karena aku apa adanya. So kita panggil Donna, sekretaris kita. Donna, tolong tuliskan surat. Kita bosnya nih, kita CEO-nya. Tolong tuliskan surat kepada Pak Ali mengenai kontrak kerjasama kita. Gini. Isinya A, B, C, D, segala macam. Oke, terakhir suratnya udah jadi, kita cek. Habis itu kita sign. Sebagai pemimpin perusahaan kita sign. Dan surat itu dibuat oleh Donna, ditulis oleh Donna. Tapi apa isi surat itu? Siapa yang buat surat itu? Kita sebagai pemimpin perusahaannya. Isinya kita yang kasih tahu. Surat itu adalah surat dari siapa? Surat dari kita untuk Pak Ali. Nah, cuman kebetulan Donna yang kita suruh untuk menuliskan surat itu. Sama seperti firman Tuhan. This Bible is written by man, tapi diilhami oleh Roh Kudus, diilhami oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus untuk menuliskan this whole Bible, this whole word. Oleh sebab itu saya bisa bilang, yes, this is the word of God. Ya, ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh manusia karena dia mendapatkan ilham dari Tuhan melalui Roh Kudus. Pertanyaan kedua yang mungkin teman-teman suka bertanya juga sama seperti saya. Ini dasar-dasar. I like to take us on a journey of how I think. Ini adalah dasar-dasar yang membuat saya berpikir. Baru nanti terakhirnya, I'm gonna discuss about eating the word. Kadang kita bertanya juga, bisa nggak sih kita percaya sama Alkitab? Apakah Alkitab itu menjadi sumber yang bisa dipercaya atau enggak? Gitu. Kita bisa pegang dia nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita bisa pegang dia nggak dalam pengambilan keputusan kita? Dan ini kan ditulis oleh manusia sudah lama sekali kan. Apakah hari ini isinya masih sama atau tidak? I'm gonna answer that. Jadi, untuk sesuatu bisa kita percayai, for me personally, dia harus melewati 3 tahap. Yang pertama, dia harus akurat. Dia harus betul isinya, ya kan? Yang kedua, dia harus reliable. Bisakah dia diandalkan? Dan yang ketiga, dia harus relevan. Apakah karya tulis ini, apakah perkataan yang ada di dalam buku ini masih bisa saya pegang sampai hari ini through the things that I encounter in my life? Apakah itu masih relevan dalam zaman kehidupan kita saat ini? So 3 hal, akurat, reliable, relevan. Let's answer these questions. Yang pertama, is it accurate? Apakah Alkitab ini akurat? Kenapa saya bahas ini? Karena this will be the foundation of everything that we do. Kalau kita, it is useless. Kita mau kasih tahu orang read the Bible, tapi orang tersebut nggak ngerti kenapa kalau why should I read it gitu? Kenapa mesti dibaca? Kenapa mesti saya pegang gitu? So I'm gonna give the foundation of everything sehingga kita tahu. Oke, kita mengerti. Yang pertama, is it accurate? Apakah akurat nggak sih buku ini? Akurat nggak sih Alkitab ini? Let's look at
Cara kita memandang akurat atau tidak adalah kita bisa bandingkan dengan karya-karya penulisan yang lain yang benar-benar sudah mendunia dan menjadi pegangan banyak orang gitu. Misalnya karya tulis dari Plato, dari Julius Caesar, dan misalnya dari Homer. Itu Homer tuh penulis puisi. Jadi kita bahas satu-satu. Plato, dia adalah seorang yang menulis buku yang berjudul The Republic. Buku yang ditulis itu kira-kira di tahun 400 before Christ, 400 sebelum Masehi. Nah, ditemukan earliest kopi pertama yang ditemukan itu kira-kira tahun 900 sesudah Masehi. Jadi ada time span, ada perbedaan waktu dari pertama ditulis sampai ditemukan kopi yang pertama itu 1300 tahun jarak waktunya. Dan ditemukan hanya ada 7 kopi di dunia. Ditemukan ada 7 kopi, dibuat 7 kopi di dunia ditemukan. Itu Plato. Itu kan terkenal banget kan. We heard the name Plato. Dia menulis Republic. Ini adalah buku tentang social politik dan masih dibaca sampai detik ini. Yang kedua, Julius Caesar, dia menulis tentang Gallic Wars, tentang perang. Jadi buku ini ditulis tahun 100 before Christ, 100 sebelum Masehi, dan kopi pertama yang ditemukan adalah 9 century juga, tahun 900 sesudah Masehi. Jadi ada time span sekitar 1000 tahun dari buku itu ditulis sampai buku itu ditemukan. Dan ada 10 kopi yang ditemukan dalam dunia ini. Julius Caesar. Yang ketiga, Homer. Homer ini bukan Homer itu ya, Simpson ya. Walaupun Simpson itu bisa mempredik banyak hal yang terjadi di dunia, tapi bukan itu. Ini Homer. Homer itu dia tulis buku yang bernama Iliad. Ini adalah kumpulan poem. Jadi cara dia menulis adalah dia menulis puisi. Mungkin kalau di Alkitab sama seperti Amsal, sama seperti Mazmur gitu, lebih ke arah puisi gitu kan. Jadi dia menulis ini tahun 800 sebelum Masehi. Dan ditemukan kopi pertamanya adalah tahun 400 sebelum Masehi juga. Jadi ada time span sekitar 400 tahun antara ditulis sampai ditemukan. Dan ada 643 kopi. Nah, ini kopi yang paling banyak dari karya tulis yang terkenal di dunia. Akurasinya dari satu kopi ke kopi yang lain itu 95% akurat isinya. Dari yang ditemukan dari karya tulis ini. Nah, semua karya tulis ini tidak diragukan lagi tingkat akurasinya di mata dunia ilmiah. Di mata dunia buku-buku ini udah tidak diragukan lagi tingkat akurasinya. Jadi semua orang percaya bahwa ini benar gitu. Nah, Perjanjian Baru, kita masuk Alkitab kita, Perjanjian Baru itu ditulis tahun 50 sampai tahun 100 setelah Masehi. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tahun 50 sampai 100. Nah, earliest kopinya, kopi pertama yang ditemukan itu cuma berjarak 25 tahun dari waktu ditulis. Dekat sekali jaraknya. Dari semenjak ditulis sampai ditemukan earliest kopinya. Lalu ditemukan sampai hari ini, kopi-kopi yang lama ini ada 24.000 kopis. Scroll, ada Dead Sea Scroll, ada buku-buku yang lain gitu ditemukan. Itu ada 24.000 kopis. Bukan berarti Alkitab yang sekarang ini, kan sekarang udah jutaan kan kopinya. Jadi sampai jadi Alkitab, terus dibikin sampai jutaan, sampai sekarang itu banyak sekali. Tapi the earliest yang ditemukan, yang ancient dan masih itu 24.000 kopi adanya. Banyak sekali. Dan tingkat akurasinya, kalau yang Greek versi Yunani, jadi dari surat-surat ini, dari scroll-scroll ini, disamakan dengan Alkitab yang versi Yunani, tingkat akurasinya itu adalah 99,5%. Very accurate. Perjanjian Lama itu selesai ditulis tahun 400 before Christ, sebelum Masehi. Dan earliest kopinya ditemukan itu 900 sesudah Masehi. Jadi ada time span 1300 tahun dari semenjak ditulis sampai ditemukan kopi yang pertamanya. Nah, pertengahan abad 20 ada yang menemukan namanya Dead Sea Scroll. Jadi yang menemukan adalah gembala-gembala dari suku Bedouin sama arkeolog. Arkeolog itu menemukan Dead Sea Scroll, one of the biggest found in Bible history. Nah, manuskrip Perjanjian Lama dari sebelum Kristus. Nah, begitu diselidiki,
quality controlnya itu benar-benar identik dari satu kata ke kata yang lain itu sampai 95%. Amazing. Dan kebanyakan kesalahannya cuma pada spelling aja. Kalau kalian mau tahu tentang all this scroll dan tentang ini semua segala macam, kita ngobrol nih. Abis service ada namanya Zoom. Nanti I can tell you more about it gitu. If you're interested. Kalau Anda sama seperti saya suka gitu hal-hal kayak begini, suka research dan mencari tahu. Jadi, kalau kita pakai cara penilaian yang sama seperti penulisan-penulisan yang lain, kita pakai dengan menilai Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah dokumen karya sejarah yang paling akurat dan sudah diverifikasi. Jadi kita bisa percaya pada tingkat akurasi dari Alkitab ini sendiri. Apa yang ditulis masih sama seperti apa yang kita baca hari ini. We have this book. Di laci kita, di sebelah kasur kita itu sama tingkat akurasi yang sangat tinggi. Nah, so is it accurate? Yes. Tapi for me, untuk kita bisa percaya pada suatu karya tulis, akurasi hanya satu bagian. Alkitab juga harus bisa reliable, harus bisa diandalkan. Nah, yang bagian kedua. Jadi Alkitab ini, is it reliable? Alkitab ini merupakan karya tulis yang luar biasa. Jadi kita tahu karya apa, jenis-jenis penulisannya mencakup poetry, mencakup puisi, mencakup sejarah, biografi, surat. Kalau Paulus kirim surat ke jemaat Korintus, jemaat yang lain, itu tipe-tipe surat, tipe-tipe penulisannya. Even ada ramalan, ada prophecy tentang kesudahan dunia, tentang ini semua segala macam. Ada yang bisa diterima secara langsung, secara harafiah. Kita baca, oh ya jangan mencuri. Oke, itu secara harafiah. Ada juga yang dalam bentuk kiasan. Lalu ada inilah, ada angka ini, lalu ada beast, ada ini. Mungkin di Wahyu. Mungkin itu banyak sekali. Dan kita pikir itu adalah literally kita melihat kita nanti akan dicap dan apa segala macam. No, Wahyu itu berbicara tentang simbol. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, let's talk in Zoom. I'm running out of time di sini. Jadi itu adalah simbol yang ditulis. Jadi kita nggak bisa take it literally karena itu kode-kode. Jadi even scientist terkenal seperti Francis Bacon, Galileo, Isaac Newton, Charles Babbage, mereka itu adalah orang-orang yang membaca firman, orang-orang percaya yang mendasari kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Galileo pernah berkata, the Bible cannot err. Nggak bisa salah Bible ini. Dan I've done more research. Ternyata di era modern sekarang ini, saintis dan penulis dan orang-orang pintar lainnya, biasanya mereka menerima namanya Nobel Prize. Nah, Nobel Prize winner itu 2/3 dari orang-orang yang menerima Nobel Prize winner itu adalah orang-orang yang percaya. Jadi sejarawan, arkeolog juga percaya pada Bible. Alexander the Great, orang yang mungkin namanya kita sering dengar gitu. Dia hidup 400 tahun, dari waktu dia hidup sampai biografi pertamanya ditulis. Ada jangka waktu 400 tahun. Tetapi tidak ada orang yang mempertanyakan, ini orang beneran ada atau enggak sih? Karena dia hidup, ditulis biografinya 400 tahun kemudian baru ditulis biografinya gitu. Tapi kok nggak ada yang pernah tanya gitu, dia beneran atau enggak. Sedangkan Tuhan Yesus, tokoh sejarah dari tahun 1 Masehi. Jadi even tanggalan dunia aja dinamakan sesuai dengan Christ, BC, before Christ atau after Christ. Sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Masehi itu apa? Isa Al-Masih. Sebelum Tuhan Yesus gitu. Tanggalan dunia aja mengakuinya gitu. Before Christ atau after Christ. Nah, biografi pertama dari Tuhan Yesus itu ditulis 30 tahun setelah dia mati dan bangkit. Namanya Synoptic Gospel. Itu yang kita baca. Salah satu penulisnya adalah namanya Lukas. Kita baca hari ini gitu. So, Alexander the Great 400 tahun nggak ada yang question. Beneran ada nggak? Tuhan Yesus 30 tahun setelah dia mati dan bangkit langsung udah ada biografinya gitu. And yet kita masih bisa bilang benar atau enggak sih gitu. Ya, is he real atau enggak gitu. Is real alright gitu. Kalau kita baca Lukas 1. Jadi salah satu penulis biografi Tuhan Yesus itu namanya Lukas. Dia yang menulis Lukas. Lukas ini menulis
untuk ditugaskan oleh Theophilus, seseorang yang mau research tentang siapa Yesus itu, siapakah orang ini gitu. Lalu dia menugaskan seorang Lukas untuk menulis. Kalau kita baca di Lukas 1, Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Di situ dibilang, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. So, dia menulis ini berdasarkan saksi mata dan orang-orang yang berjalan bersama Yesus. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, dan his research, benar-benar dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur. Dia buat biografi ini dengan teratur supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. So is it reliable? Bisa diandalkan atau tidak? This biography of Jesus? Yes. The answer is yes. But yang terakhir, relevan nggak buat kehidupan kita? Buku yang 2000 tahun yang lalu ditulis itu masih bisa ngomong nggak ke kehidupan kita hari ini gitu. Jadi hari-hari ini pertanyaan kehidupan kita tuh apa sih sebetulnya? Apakah Tuhan beneran ada? Kalau gua mati, gua kemana? Tujuan dari gua hidup di dunia ini apa sih gitu? And semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi dari buku ini kita bisa menjawab, kita bisa mendapatkan jawaban, kita bisa mendapatkan wisdom, kita bisa mendapatkan comfort, tuntutan, guidance. We can learn about love. Benar-benar this whole book kalau diperas itu isinya how God love us. Enggak. Even though kita semua udah melakukan ini itu, banyak sekali kegagalan yang ada di Alkitab. Kalau kita mau menulis suatu buku yang bagus banget, penulisnya tidak mungkin menulis tentang kegagalan dirinya sendiri atau kegagalan atau kejelekan yang dimasukin ke dalam karya tulisnya. Semua pasti mau ditulis yang bagus-bagus. And yet in the Bible we can see failures upon failures upon failures, kegagalan. And yet seberapa Tuhan cinta kita sampai dia mau mati padahal kita nggak layak. Dia mau selamatkan kita dari dosa. Cuman dengan satu, mengorbankan dirinya sendiri. It's amazing how God love us. And itu masih relevan sampai hari ini. Ayat yang sama kalau kita baca dalam musim kehidupan yang berbeda can talk to us differently. Benar-benar beda kita terimanya. So that's why itu dibilang it's a living word of God. Hidup. Ketika kita sedang down, kita baca ayat yang sama. Ketika kita sedang happy, ketika kita sedang berada dalam posisi yang lebih baik, ayatnya mungkin talk differently to us. So I can conclude, buku ini buku yang diilhami oleh Allah, ditulis lebih dari 40 penulis, dalam kurun waktu penulisan lebih dari 1300 tahun, ditulis di 3 kontinen dunia yang berbeda, punya satu pesan. Pesannya apa? Cintanya Tuhan kepada manusia tidak akan ada habisnya. Amazing. Amazing. Ibrani 4 ayat 12, di situ dibilang, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, lebih tajam dari dua belah sisi pedang, yang bisa memisahkan soul and spirit, jiwa dan roh, joints and marrow, and discerning ini adalah membedakan, bisa tahu perbedaannya, of the thoughts and intentions of the heart. Firman Tuhan ini begitu kuat, begitu hebatnya, sampai pikiran kita dan hati kita itu bisa tahu perbedaannya. So the word of God bisa tahu, kan manusia kita nggak tahu kan intentionnya apa, hatinya berkata apa, pikirannya apa, but it is so powerful sampai bisa tahu sedemikian rupa. Juga di Yohanes 14 ayat 23 di sini dibilang, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. If we listen and obey and read God's word, firman Tuhan kita baca, firman Tuhan kita dengar, firman Tuhan kita taati, maka Tuhan berjalan bersama dengan kita through every season in our life. Dia ada bersama dengan kita.
Tapi kita harus mengerti dulu, kita harus tahu dulu suaranya seperti apa, kita harus tahu dulu cara Tuhan ngomong seperti apa, gaya bicaranya seperti apa. We have to understand Tuhan, baru kita bisa mengerti bahwa, oh Tuhan, Engkau mau bawa aku ke sini. Oh Tuhan, I'm experiencing this, semua yang aku alami ini karena Engkau mau ajarin aku sesuatu seperti ini. We need to understand Him through His words, through God's words in the Bible. That's why we need to read our Bible. That's the foundation di atas. Can we trust the Bible? Yes, we can. And we need to read them. Tapi, on the other hand, to enjoy reading the Bible, itu suatu hal yang lain. Jadi, pertama kita udah belajar in the first half of what I'm saying dari tadi adalah why we need to read the Bible. Now, how can we enjoy the Bible? I want to try to explain this dengan konsep makanan. That's why the sharing adalah eat the word, enjoy it, live it, dan semua. Jadi Alkitab memiliki berbagai macam translation. Ada translation NIV, King James Version, ada ESV, English Standard Version. Ada the message yang kita mungkin sering baca. Kita baca itu soalnya seperti kayak baca cerita, kata-katanya indah, it's beautiful. Atau kita juga mungkin sering baca renungan. Renungan yang mungkin setiap hari kita baca satu. Renungan ini berbicara tentang jangan khawatir, ayatnya ini, apa segala macam gitu. Nah, I like to think of it as this way. Semua renungan, semua translation yang sudah ditulis kembali dengan pemahaman manusia, seperti The Message Bible, itu ditulis oleh Eugene Peterson. It's good for us to read juga. It's okay untuk kita konsumsi. Tapi semua ini adalah hasil olahan. Kalau seperti makanan, mungkin ESV, English Standard Version, itu adalah translation yang paling mirip bahasa aslinya. Kalau di perjanjian lama bahasa Hebrew, perjanjian baru bahasa Yunani, Greek, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang paling mirip translation aslinya itu adalah ESV namanya. Sedangkan The Message Bible itu adalah yang sudah diterjemahkan oleh pengertian dari Eugene Peterson menjadi Dynamic Translation. Nah, kadang kendalanya seperti ini. Kita udah baca Alkitab nih. Kita baca Alkitab, tapi gue gak ngerti nih isinya apa nih. Ini lagi ngomongin, waduh, susah banget nih gue ngertiin ini. Terus kita jadi berasa kayak, aduh, males deh kayak begini gitu. Masa gue baca, gue gak ngerti, ya udahlah, akhirnya gue tinggalin gitu. Atau bisa menjadi obat tidur. Kadang kita gak bisa tidur, baca Alkitab kayak, wah, ngantuk nih anak nih gitu. It's not intended untuk itu gitu. Sedangkan firman Tuhan ditulis di sini adalah to speak to us in our lives, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Yesus, katanya di ayat yang tadi. Nah, tapi kadang kita nggak ngerti apa yang kita baca, sehingga itu menjadi obstacle, sehingga itu membuat kita tidak enjoy, sehingga itu membuat kita nggak suka. Makanya hadir translation seperti The Message, hadir juga renungan-renungan Alkitab untuk membuat kita mengerti. Boleh nggak kita baca itu? Boleh, semua boleh kita baca, it's okay. Bahkan di Nehemia 8 juga pernah, di sini ada ceritanya. Kalau kita baca Nehemia 8 ayat 9-12, Ezra berdiri di hadapan semuanya, terus dari itu dia membacakan Torah. Jadi dia membacakan Torah, membacakan kitab perjanjian lama juga, tapi banyak orang nggak ngerti. Akhirnya Ezra memilih beberapa orang Lewi to give sense, untuk memberikan artinya. Jadi mereka nggak cuma membacakan literal meaning, arti literalnya dari Torah itu sendiri, tapi mereka juga menginterpretasikannya sehingga jemaat, sehingga orang-orang yang mendengarkannya itu bisa mengerti. Makanya dibilang the Levites interpretive translation work engage the lives. Jadi menyentuh hati karena mereka mengerti, and they wept, mereka nangis, mereka rejoice because they understand the words that were declared to them. Ini tugas dari seorang interpreter, tugas dari seorang yang menulis renungan, tugas dari seorang Eugene Peterson untuk bisa menulis sehingga banyak orang lebih mengerti. Tapi
Kalau kita terus-terusan membaca makanan olahan, ini kan makanan yang sudah diolah nih. Kalau balik lagi ke makanan supaya kita lebih gampang ngertinya, chefnya siapa? Yang masak siapa? Eugene Peterson, orang-orang yang menulis renungan. Ini udah jadi nih masakannya. Sometimes masakan ini kita makan, oh cocok nih sama lidah kita. Berarti kita cocok sama masakannya si chefnya, si orang yang masaknya gitu. Tapi ada beberapa insiden begitu kita makan, oh nggak cocok nih, lidahnya kurang nih, kurang pedas atau kurang ini nih gitu, kurang ini segala macam. Jadi kita cari yang lain. Kita cari chef-chef lain untuk kita cobain makanannya. But I wanna encourage all of you. Kenapa nggak masak sendiri? Sehingga bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rasa masakan yang menurut kita cocok, masak sendiri. Masaknya dari mana? So, ESV version itu ibaratnya bahan baku, fresh ingredients. Translation yang paling literal sama bahasa aslinya itu bahan baku, sayurnya, dagingnya, even the spices, bumbu-bumbunya itu benar belum diolah. Sedangkan yang lain seperti renungan, seperti the message, itu semua sudah diolah oleh manusia menurut pengertian mereka sendiri-sendiri untuk kita baca supaya lebih mudah. Yes, sometimes kita kepengen makan itu, but sometimes kita kepengen satisfy our own rasa dong dengan selera kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Maka dari itu, we need to combine them. Here in front of me, ini another bukan tips ya. What I like to do, and my wife taught me how to do this adalah ESV Study Bible. Wah, buram-buram ya, deketin muka saya. Muka saya nggak buruk. Coba digocek lagi. Ya begitulah. Oh itu dia. ESV Study Bible. Nah ini nggak cuman translation ESV-nya langsung, bahan bakunya, tapi dia ada Study Bible-nya. Dia ada background story-nya. Dia kasih tahu tentang latar belakang penulisannya seperti ini. Dia kasih tahu tentang map-nya. Ini ditulis di mana, dia ditulis di sini, gini-gini. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengerti. Sehingga waktu kita gali, kita tahu nih, ini gula rasanya manis, ini garam rasanya asin. Begitu dikombin sama ini, bikin masakan sendiri, sehingga kita bisa interpretasi sendiri in our mind, dalam pemikiran kita bisa bikin renungan sendiri. How does it, gimana kita bisa mengerti tentang ini semua, and how we can kita bisa memahami, that's the word. Kita bisa memahami gitu. Jadi kita nggak cuman berhenti sampai di, gue nggak tahu nih bawang mau diapain nih, gue nggak tahu nih gula mau diapain. But ada guide-nya, ada study guide. So I encourage everyone to buy a study guide Bible, especially yang ESV ini bagus banget, so that we can meracik dan masak sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita nggak terus makan makanan olahan, supaya kita nggak terus-terusan makan makanan proses, tapi kita bisa mulai memproses itu sendiri, supaya our journey, we can enjoy more. Kita bisa benar-benar menikmati sendiri apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang bisa menjadi cocok nih sama kita gitu. We explore ourselves. Itu yang membuat kita bisa savor, itu yang membuat kita bisa mencintai, itu yang membuat kita bisa exciting untuk terus-terusan menggali firman Tuhan. That's what I did. Itu yang sudah kami jalankan, me and my wife, kita jalankan, dan itu yang terjadi di Bible Study Group. Jadi kita punya Bible Study Group di Creative City Worship. You are more than welcome to join. Di situ yang terjadi adalah ketika kita membahas, ketika kita membaca, we will learn how to cook. Kita akan belajar untuk bisa memasak all the ingredients ini. Oh, latar belakangnya ini, penjelasannya seperti ini ayat berbicara tentang ini, segala macam. Sehingga kita bisa lebih mengerti, oh ternyata. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yes. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. And then we get to share apa yang aku dapat dari sini. Oh, aku mengerti ini gini-gini. Wah, ini kacau banget sih kejadian ini gini. We can share to one another. Jadi apa yang terjadi di situ, it's a melting pot. Itu a buffet, bukan buffet juga ya. Iya, maksudnya semua orang bawa bagiannya sendiri-sendiri, and we get to understand more about the Bible.
That's how to make reading the Bible hidup, and how to make us benar-benar enjoy the Word of God. Begitu. So akan sangat sulit untuk kami semua di sini untuk bisa terus-terusan mengencourage dan memberitahu, oh seperti ini loh, kepada semua teman-teman gitu. Karena Alkitab sendiri mengatakan taste and see. You need to taste it yourself. Saya nggak bisa bilang bahwa kopi ini rasanya pahit. Karena saudara tidak merasakan kopi ini. You need to taste it yourself. Mau saya bilang kopi ini pahit, kopi ini dari Toraja, kopi ini dibuat dari ini, wanginya seperti ini. You cannot smell it di sini. Tuh, nggak bisa kan? You cannot smell it. Yang ada, you have to try it yourself. Taste and see how good God is through the Word of God. Rasakan sendiri. All of us, we cannot tell you seberapa rasanya. You need to taste it yourself. Oleh sebab itu tadi, eat the word, taste it. Rasain sendiri rasanya. Savor it. Nikmatin keindahannya. Journey with us. Teman-teman di sini kita journey bareng. Reading the Bible is so much more than what we know. Kita cuman baca sendirian kayak begini. Maybe joining the Bible study group will open up our mind yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran. Ada banyak sekali hal yang bisa didapat di situ. Next week, we will talk to beberapa teman-teman kita yang sudah jalanin journey ini bersama. And what change? Apa yang merubah mereka? Apa yang membuat mereka bisa sustain dalam the journey of reading the Bible together. I am so excited for next week. So don't miss next week. So along this week, how can you get peace in your life? So next week is the campaign. How the Word of God can bring peace. How the Word of God, itu semua adalah dampak. But first, you need to taste it. First, you need to savor it. And then we can live it. Kita bisa hidup. I wanna close with a video of how orang-orang di China treasure sesuatu yang sangat sulit untuk mereka dapatkan, yaitu the Bible itself. Sangat sulit untuk mereka mendapatkan Bible karena tertutupnya negara ini. But ini video membukakan mata saya, membuat saya berpikir, what am I doing with the Bible that I have in my hand? Daripada saya banyak ngomong, let's watch it together. So this is the video. 感谢神呐！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。 I cannot imagine the joy, the kesenangan mereka ketika menerima the Word of God, ketika mereka menerima firman, mereka menerima Alkitab itu sendiri. And sometimes rasanya kayak ditabokin sih, rasanya kayak ditampar sih. Kita punya the same book, the same Word of God. Kita geletakin di mana udah berdebu, nggak pernah kita sentuh juga, nggak pernah kita buka, ada di laci sebelah tempat tidur kita, tapi kita nggak pernah baca. And on the other hand, mereka benar-benar treasure, mereka benar-benar bisa menikmati. That's why as a church
Creative City Worship di tempat ini. I wanna encourage all of us, wanna encourage each one of you to start the journey with us. Kita jalan bareng yuk. Kita mulai perjalanan ini. And taste, rasakan nikmatnya, rasakan the joy, rasakan the peace of walking together with God through reading the Bible. Let's journey together, Creative City Worship. We love you so much. Kita akan jalan bareng. And through this whole season of By the Word, kita akan bisa hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Thank you so much for your time. And God bless you. Have a great Sunday. See you next week. Jangan lupa, next week it's gonna be fun. Karena kita ngobrol sama teman-teman yang sudah menjalani journey ini dan sedang menjalani journey ini bareng. And we wanna find out what make them sustain sampai hari ini. And what it did. Apa yang firman Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan mereka. That's next week. So, have a great Sunday. Thank you everyone. We love you. Stay healthy, Creative City Worship. Bye.